Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Andi AJS, channel seputar elektronik dan sound system. Oke, buat teman-teman, di kesempatan hari ini kita akan membahas apa saja sih cara-caranya yang kita perlukan supaya sound system kita lebih maju, dan apa saja sih yang perlu kita pertimbangkan untuk membeli peralatan-peralatan elektronik untuk sound system. Namun sebelum ke pokok pembahasan, buat teman-teman jangan lupa dukung selalu channel Bang Andi AJS dengan cara klik tombol like dan subscribe supaya saya lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat. Ya, buat teman-teman yang di bidang sound system, tentunya kita namanya usaha sound system itu pengen lancar, pengen maju, pengen sound systemnya terkenal dan berkualitas. Namun apa saja sih yang harus kita beli, harus kita miliki supaya sound system kita itu lebih profesional? Ya, untuk yang pertama saya sarankan buat teman-teman untuk koneksi atau perkabelan. Perkabelan harus kita atur sedemikian rupa, beli kabel yang profesional, yang tidak terlalu besar hambatannya atau impedensinya tidak terlalu tinggi, sehingga kabel itu tidak mengandung hambatan yang terlalu banyak. Karena hambatan yang banyak itu dapat mengurangi kualitas suara. Itu yang bagian perkabelan. Kemudian usahakan kabel itu kita pakai sependek mungkin ya. Jangan sampai kepanjangan, karena kabel itu semakin panjang itu akan mengurangi kualitas suara dan bisa mengurangi SPL atau sound pressure level, sehingga tingkat kekerasan suara yang dihasilkan oleh sound system kita itu kurang maksimal. Kemudian selain perkabelan, kita perlukan adalah peralatan yang udah profesional. Tentunya sound system mana sih yang tidak ingin peralatannya profesional? Pasti semuanya pengen profesional. Namun kita bisa memilih apa saja yang perlu kita keluarkan dalam biaya yang maksimal untuk hasil yang maksimal. Nah, untuk suatu sound system itu perlu yang namanya power amplifier, power yang benar-benar kuat. Kuat di bidangnya atau kuat di way-nya masing-masing. Sehingga untuk power amplifier itu kita gunakan power sesuai dengan beban yang mau kita pakai. Mau kita pakai 4 ohm, 8 ohm, atau 2,7 ohm, atau itu bahasa lainnya 8/3. Karena satu speaker itu 8 ohm, kalau 2,7 ohm itu 8/3. Nah, dari power tersebut kita bisa menyiapkan rencana untuk pembelian power yang badak yang seperti apa, power yang wattnya besar seperti apa, sehingga hasil yang dikeluarkan dari power tersebut tidak akan habis atau tidak akan berkurang setelah dipakai di live lapangan. Sekedar saya kasih tahu, untuk live di lapangan sendiri, kita live itu menghadapi hal yang live yang benar-benar hanya dilakukan pada hari itu dan waktu itu saja. Yang namanya live itu tidak bisa diganti waktunya untuk besok atau nggak bisa kita ulangin lagi. Oh ya, lagunya tadi gagal, kita ulangin lagi Pak, itu nggak bisa, karena yang namanya live itu langsung dan langsung dinikmati oleh audiens atau para pendengar dan para hadirin. Nah, kemudian dalam power itu kita tentukan sistem kita. Kalau kita memakai FOH, front of house 2 atau kiri kanan, kita usahakan memakai powernya yang sama. Power untuk sub kiri dan sub kanan yang sama, untuk mid kiri dan mid kanan harus sama,
dan untuk high kiri dan high kanan juga harus sama. Nah, setelah power, kita tentukan aksesoris kita di sound system yang profesional juga. Untuk aksesoris mungkin teman-teman sudah tahu sendiri apa-apa saja yang harus kita pakai. Yang masih menggunakan analog juga apa saja yang harus dipakai. Teman-teman mungkin lebih tahu karena lebih sering untuk di lapangan sendiri. Tentunya untuk yang namanya aksesoris itu saran saya buat teman-teman, pakailah aksesoris yang sesimpel mungkin tapi yang kualitasnya sebagus mungkin. Maksudnya apa? Maksudnya kita memakai untuk model zaman sekarang itu pakailah yang sudah ke digital, ke era digital, karena simpel praktis. Namun teman-teman harus memakai yang berkualitas sebagus mungkin. Karena alat digital, alat yang model sekarang, yang era kekinian, namun untuk peralatan yang murah itu menurut saya pribadi hasil suaranya tidak terlalu bagus atau masih dalam kategori pas-pasan, belum bisa profesional atau mewah. Karena yang namanya harga itu juga menentukan kualitas. Ya tadi sudah kita bahas power untuk mid high, sub sama low mid high. Yang main 3W low mid high atau yang 4W terserah itu. Yang penting wattnya cukup ya. Daya power tuh cukup untuk menghandle speaker. Kemudian aksesoris juga yang praktis namun kualitasnya yang terbagus kalau bisa. Nah, kemudian dari mixer kita usahakan pakai mixer yang menurut saya untuk live sekarang itu kalau kita belum memakai digital, pakai analog, namun yang efeknya pakai eksternal. Jangan pakai yang internal karena menurut saya efek yang masih internal itu ada sedikit kelemahan mungkin. Karena di pengaturannya itu kurang banyak sehingga kita nggak bisa main tune untuk efek-efek di internal. Jadi kita harus memakai efek eksternal supaya lebih bagus dari efeknya tersebut. Mau yang reverb, nyes atau yang delay. Nah, itu teman-teman. Kemudian untuk memaksimalkan supaya kita live-nya di lapangan itu nyaman, aman. Usahakan ya teman-teman untuk live di lapangan, untuk live di tempat hajat itu kita setting sambil duduk supaya kita bisa memfokuskan energi kita ke otak kita dan bisa benar-benar fokus terhadap settingan yang kita hadapi. Jadi kita duduk, kan kelebihannya kalau kita sambil duduk itu juga tidak mudah capek ya, dan fokus di otak kita sangat fokus di hiburan atau di yang kita hadapin. Kemudian kita cari tempat untuk setting itu ya yang pertama yang nyaman lah, nyaman dari air, jangan sampai hujan terkena saweran air hujan, itu sangat bahaya karena peralatan sound system elektronik semua, sehingga sangat bahaya kalau ada air yang sampai netes ke peralatan kita. Yang lainnya seperti komponen-komponen dalam speaker, usahakan ya teman-teman ya, kalau bisa kita pakai yang pabrikan kalau bisa, karena dari pabrik itu udah diuji benar, udah dites benar responnya seperti apa, pakai RTA dan SPL-nya seberapa besar dB. Kemudian kelebihan lainnya juga banyak, dan setting delaynya perlu berapa second, millisecond. Itu biasanya di speaker yang build up itu sudah tersedia, jadi kita tinggal mengikuti. Karena untuk mengajar yang namanya profesional, yang mewah dan profesional itu perlu biaya yang cukup besar ya teman-teman.
buat teman-teman juga jaga harga, jangan sampai saling menjatuhkan atau saling menurunkan harga masing-masing. Jadi nanti kelihatannya soundnya itu semakin murah, kelihatan nggak berkualitas. Itu tadi untuk koneksi atau perkabelan sudah. Buat teman-teman ya, penataan soundnya jangan lupa untuk FOH. FOH itu prioritasnya untuk audien seperti tamu, seperti warga sekitar, warga di daerah yang hajat itu kalau di tempat hajat. Kalau di lapangan kan FOH itu untuk para audien yang di depan panggung. Itu harus kita prioritaskan bahwa FOH itu benar-benar difokuskan ke audiens. Kemudian untuk monitor, player ya dipikir keno masih. Nah, itu ada semboyan kayak gitu. Monitor set fill itu kita prioritaskan ke pemain-pemain musik, sehingga player-player yang bermain musik di situ itu mendapatkan suara yang maksimal sesuai dengan keinginannya, sesuai karep, kalau bahasa saya sesuai karep, supaya pemain itu mau bermain dengan nyaman, detail, dan tidak ada delay setelah diketuk-ketuk. Dalam contohnya kendang diketuk itu nggak ada delay, dan bermainnya itu bisa real, realita real. Tentunya pemain-pemain musisi-musisi yang pengen monitor bagus, monitor mewah itu pasti mereka sudah pada pernah memakai monitor yang mereka anggap bagus. Maka dari itu kita sebagai tukang sound juga jangan lupa ya untuk selalu bertanya kepada mereka biasanya pakai seperti apa sih mas, biasanya yang enak seperti apa. Itu sebuah perkataan dari kita kepada mereka, namun tidak menjatuhkan harga diri kualitas sound kita, karena kita itu masih mau belajar dari orang lain. Intinya di atas langit itu masih ada langit, dan kita belajar setinggi apapun tetap ada yang lebih pintar dari kita. Ini namanya belajar. Jadi jangan pernah kita menganggap ilmu kita yang paling tinggi, bahwa di luar sana banyak orang-orang ilmuwan yang lebih pintar dari kita. Maka untuk teman-teman semua, jangan lupa kita itu selalu menghargai ilmu-ilmu orang lain, supaya kita itu bisa juga ketularan profesionalnya. Itu. Kemudian penataan-penataan yang lain seperti kontrol, sound control itu jangan lupa ya teman-teman ya. Prioritasnya masing-masing itu ada. Untuk sound vokal ya difokuskan ke penyanyi. Untuk sound vokal, kontrol vokal ya kita fokuskan ke penyanyi, supaya penyanyi tersebut enak di telinganya, suaranya tidak telat dan tidak delay. Usahakan ya semuanya itu sound system tuh peletakannya pada prioritasnya masing-masing. Nah, selain itu kita juga harus mempertimbangkan ini jarak jangkauan wireless yang kita pakai. Misalkan kita pakai mic wireless, namun saya sarankan buat teman-teman, kalau sekiranya kita hanya main panggung kecil, panggung 5 meter kali 6 meter, itu usahakan kita memakai mic kabel saja, karena mic kabel itu suaranya lebih real dan tidak terganggu oleh signal-signal UHF lainnya. Karena sekarang itu sinyal di udara, sinyal UHF itu sangat banyak, sehingga dapat memicu tabrakan sinyal di udara, dan kemungkinan kita di sound system juga terkena dampaknya, seperti suara-suara yang tidak enak didengar di sound. Kita harus memahami benar tentang jangkauan wireless kita seperti apa di lapangan, seberapa jauh. Itu sangat penting buat kita, supaya kita bisa melakukan live dengan semaksimal mungkin. Kemudian
Untuk yang lain seperti penataan pemain musik di panggung, itu jangan lupa untuk player-player yang sekiranya dia mainnya kenceng atau dia tuh memakai mikrofon banyak, itu usahakan jangan terlalu dekat dengan sound control atau set fill, karena kita mau memaksimalkan segimanapun kalau dia terlalu dekat, nanti kita tetap nggak bakal bisa terlalu mendorong untuk suara di tempat tersebut. Mau nggak mau kita harus kenceng di bagian FOH. Kemudian untuk eh, pemain player-player yang tidak memakai mic seperti gitar maupun keyboard, itu usahakan ya seperti gitar tuh ada head cabinet supaya tukang sound sendiri bisa lebih fokus ke mixingnya. Jadi suara itu dari tukang soundnya sendiri tidak terlalu berpikir ke gitarnya, tapi ke suara dari gitarnya. Jadi kan kalau ada masalah trouble pasti nggak nyalain tukang sound, karena gitarisnya udah setting sendiri di head cabinet. Tukang sound tinggal ambil outputnya saja dan tinggal memperbesar suaranya saja. Gitu. Seperti keyboard juga, keyboard jangan terlalu jauh dari set fill, karena keyboard itu ada patokan tempo di situ. Kemudian untuk yang lain-lain seperti bagian kelistrikan, usahakan ya teman-teman ya, untuk sound system itu kita mainnya yang rapi. Kabel-kabel yang berkeliaran di mana-mana, usahakan kabel itu aman, nyaman dan tidak menimbulkan kebakaran. Sering kan kita mendengarkan kabel yang keinjek, lecet, konslet, nge-short, itu sangat bahaya. Nah, buat teman-teman, kabel itu ditaruhnya yang sangat nyaman dan dihindarkan dari air juga. Karena meskipun kabel kita berlapis-lapis, namun kita jangan pernah merendam kabel kita dalam air, karena kita sendiri sangat bahaya ya. Kemudian untuk teman-teman memakai peralatan yang profesional, mikrofonnya yang bagus-bagus, yang berprofesional semuanya, bermerek-merek, merek apapun bisa, yang penting carilah yang kualitasnya bagus. Kualitas juga dipengaruhi oleh harga. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga sound system kita semua semakin laris, semakin maju, dan usaha di bidang sound system kita semakin jaya. Sekian yang saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi tidak mempunyai kesalahan yang banyak. Kalaupun banyak kesalahan yang kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Buat teman-temanku semuanya, tetap semangat, jalani hidup ini seindah mungkin, dan jalani hidup ini dengan penuh rasa semangat, supaya kita bisa menjadi orang yang hebat, yang tentunya kita tujuan akhirnya kita cita-citakan semoga tercapai. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.